Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aisyah, NIM 21110501039. Di sini saya akan menjelaskan materi ijarah dari mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama adalah ijarah. Ijarah adalah menjual manfaat, bukan menjual barang. Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan sejarah syarok mempunyai makna yang sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan, sebagaimana tidak sah atau tolik. Dalam jual beli, maka tolik dalam ijarah juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha menyandarkan ijarah ke masa yang akan datang hukumnya sah. Sedangkan Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat disamakan dengan pengganti tertentu. Selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi, pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan yang tersirat, seperti ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, An-Nahl ayat 97, Al-Kahfi ayat 30, dan Al-Zukhruf ayat 32. Yang kedua yaitu berdasarkan hadis. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah, diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan ijma. Para ulama sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, hadis, dan ijma tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam, asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ijarah. Yang pertama, syarat wujud. Ada 3 macam syarat wujud, yaitu sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Yang kedua yaitu syarat berlaku. Syarat berlaku akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan, atau yang bisa disebut dengan al-wilayah. Yang ketiga yaitu syarat sah ijarah, rukun ijarah. Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu maksudnya dengan lafal ijarah, isti'jar, iqtira, dan iqra. Sedangkan rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada 4, yaitu yang pertama 2 pelaku akad atau pemilik sewa dan penyewa, silwah atau ijab dan qabul, upah, dan manfaat barang. Selanjutnya yaitu macam-macam ijarah. Ijarah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu al-ijarah. Akad ijarah yaitu akad pemindahan guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang tersebut. Yang kedua yaitu ijarah muntahiyah di al-tamlik, yaitu maksudnya adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang
di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa. Selanjutnya itu akibat hukum akad ijarah terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Menurut Abu Yusuf, jika transaksi tersebut terjadi berulang-ulang antara mereka dengan upah, maka pembuatnya berhak mendapatkan upah. Dan jika tidak demikian, maka tidak berhak mendapatkan upah. Hal itu karena transaksi yang dilakukan mereka dahulu menentukan pihak diminta memberikan upah dengan disesuaikan yang biasa mereka lakukan. Baik, itulah penjelasan video materi presentasi dari saya mengenai ijarah. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.